Pertamina, logikanya dia, dulu punya BPPKA. BPPKA itu di bawah Pertamina. AM-nya Pertamina. Sekarang ini BP Migas AM-nya Pertamina, bukan? BP Migas bukan AM-nya Pertamina. Dia supaya ini publik tahu, the difference between the two adalah BPPKA itu arm-nya daripada Pertamina. BP Migas ini bukan arm-nya. It makes a big difference. Go ahead. Ya, jadi saya kira kalau saya mengamati peredaran ini ada beberapa tahap. Pertama, ya kita tidak bisa mengharapkan Pak Rudi untuk bicara soal undang-undang karena dia pelaksana undang-undang. Jadi apa yang kata undang-undang itu aja dilaksanakan dengan baik, gitu kan. Tapi soal undang-undangnya itu baik atau tidak, itu persoalan yang beda lagi. Saya rasa kalau Pak Rudi boleh melepaskan pendapatnya sebagai wakil menteri, mungkin beliau bisa bebas ngomong, tapi sulit lah ya. Ya, tapi saya kira memang kita juga tidak boleh menutup diri bahwa semua di dunia itu yang kelihatan bagus pada saat tahun lalu, misalnya belum tentu tahun depan itu bagus karena keadaan berubah. Kenapa saya menyebutkan demikian? Karena kalau kita ingat kan kira-kira pada saat sebelum Krismon atau menjelang Krismon dulu itu memang pandangan yang kuat di dunia adalah bahwa harus dipisahkan antara pemain dan regulator, antara operator dan regulator. Sehingga Pertamina dikritik, loh kok ini pemain dan regulator jadi satu. BKK itu kan regulator, kok dikuasai Pertamina, terutama dari pemain minyak di luar Pertamina. Tentu ini tidak fair bersaing, padahal dalam pandangan ini, ideologi ini hanya bisa didapat satu efisiensi yang tinggi kalau ada kompetisi yang full. Itu kan satu ideologi sebetulnya ya. Saya nggak menyatakan ini benar atau salah, itu satu kepercayaan, kita hormati aja orang itu. Nah sekarang kemudian pertanyaannya, oke, sekarang itu sudah kita laksanakan, kita pisahkan antara regulator dan pemain. Lalu sekarang kan sudah berapa tahun? 98 sampai 22 sudah 11 tahun. Apakah sesuai dengan harapan seperti dulu disampaikan? Kenyataannya kok malah turun terus. Tapi apakah itu karena salah undang-undangnya? Kenyataannya kan undang-undang ini juga sudah dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan sudah ditanggalkan sebagian dari pasalnya. Sehingga undang-undang yang ada sekarang itu juga tidak seperti yang dihasilkan pada tahun 2001 karena sudah ada yang dinyatakan tidak berlaku oleh dan belum diperbaiki. Ya, dan belum diperbaiki. Jadi kalau menurut saya, kalau kita mencari dalam quote-unquote siapa yang salah, menurut saya yang salah ini sebetulnya pemerintah dan DPR. Karena kalau ada undang-undang yang dibuat lalu kelengkapannya dinyatakan tidak atau melanggar konstitusi, maka harusnya pemerintah dan DPR memperbaiki undang-undang itu. Sebab kalau enggak, ya barang ini walaupun kita misalnya Ferrari ini mobil paling bagus, ternyata oleh lembaga konstitusi dianggap wah ini bannya yang satu nggak benar, bannya 3 ya, sehebat-hebatnya Ferrari kalau bannya 3 kan tidak bisa diharapkan berfungsi seperti Ferrari gitu loh. Ya, menambal bannya ini kan harusnya menjadi tugas pemerintah dan ini tugas yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Apapun alasannya, saya sih menduga memang kalau bicara soal migas terlalu banyak kepentingan dengan uang yang besar sehingga untuk menghasilkan kompromi di bidang itu pertarungannya sengit lah, sangat sengit. Kalah lah pertarungan Jokowi sama Foke ini nggak ada apa-apanya dibandingin kalau membuat undang-undang migas ya. Dan kalau kita kumpulkan 3 pakar migas bisa keluar 10 pendapat soal mana yang benar. Nah ini harus kembali. Jadi tapi kalau menurut saya memang yang penting tuh undang-undang itu harus sesuai dengan konstitusi. Itu kita nggak bisa jalan. Jadi menurut saya dalam soal ini pemerintah dan DPR tidak bisa mengelak lah. Harus segera membenahi undang-undang migas itu yang sesuai dengan konstitusi. Good point, Pak. Nah yang kedua Pak, menurut saya adalah soal begini. Ini sekarang ada lagi pandangan baru. Sudah berubah pandangan di dunia yang dulu, termasuk IMF-nya. IMF-nya saja sudah berubah. Masa kita yang dulu mengikuti nasihat IMF masih mengikuti nasihat IMF yang IMF-nya sendiri udah nganggap itu salah gitu loh. Nah kalau kita lihat 13 perusahaan minyak terbesar di dunia, dan perusahaan minyak itu gampang hitungnya, proven reserve-nya aja 13 itu semuanya BUMN Pak.
Aramco ya. Aramco yang nomor 1. 13 itu 13 perusahaan minyak terbesar. Kita kan dengarnya sekarang Chevron, dengarnya Exxon. Tapi ternyata kalau kita lihat dari sisi yang paling kaya, ya 13 pertama, nomor 1 sampai 13 itu semuanya BUMN. Nah sekarang kan kita bertanya-tanya, kalau negara lain boleh begitu, kenapa negara kita beda sendiri? Mungkin negara kita mau model Amerika misalnya. Tapi kalau negara kita model Amerika, yang gede-gede di sana tuh murni swasta. Kenapa nggak ada di kita Exxon atau apa? Atau kalau Inggris. Nah, kalau Amerika itu menarik, Pak. Nah, ini sebenarnya. Kalau kita lihat 13 negara BUMN terbesar di dunia, itu semuanya eksporter minyak. Kalau kita lihat negara-negara yang menganut seperti Amerika, udahlah minyak serahin swasta aja. Umumnya importir minyak. Nah itu menurut saya udah satu pertimbangan ya, pertimbangan diri ya. Alright, Pak. Nah jadi kita mesti lihat itu. Saya sih termasuk yang menganggap mungkin contoh yang paling bagus buat kita tuh seperti Norwegia lah, Statoil-nya itu besar. Dia perusahaan negara tapi dia go public dan dia menjadi perusahaan yang transparan sehingga dia berperilaku efisiensi seperti swasta. Oke. Good. Pak Qurtubi, kita jelaskan pada publik ya. Saya akan kejar ini yang incognito, yang anonim itu. Jadi yang penting begini,